everybody, hi. Kita tahu ya, pada tanggal 18 Agustus 2021 ya, Arif sebenarnya, nama Arif ini sebenarnya sudah pernah kita dengar ya kan, awal-awal itu juga, yang mana Arif ini adalah putra dari Bapak Mulyana, di mana Bapak Mulyana ini kan adik dari Bapak Yosep. Oke. Nah, baru-baru ini marak terdengar Arif dituduh menghalangi otopsi kedua ya jasad kasus Subang tersebut, dan ia juga dituduh meminta uang untuk sebuah proses otopsi. Arif kemudian menghubungi Tribun via sambungan ya, dia menelpon dan untuk menjawab tuduhan tersebut ya. Jadi untuk pihak-pihak yang sekarang ini terkait atau dikait-kaitkan dengan kasus Subang, memang ada kalanya mereka harus menghubungi channel-channel besar begitu, yang mana tentunya channel-channel besar ini kan lebih banyak dijangkau oleh netizen daripada channelnya Madasuki ya kan. And berikut pernyataan Arif Nur Hakim yang kini bertugas di Polres Pangandaran soal menghalangi otopsi itu tidak benar katanya. Pihak Reskrim Polsek Jalan Cagak, saudara ini ditunjuk sebagai perwakilan keluarga untuk otopsi. Saya bilang sebentar, saya tanya dulu ke keluarga yang berada di TKP, itu katanya. Kemudian di sana ada anak korban dan saudara korban juga. Sesampai di sana saya bilang ke banyak keluarga bahwa tadi ada proses otopsi. Apakah ada yang mau mewakili? Jangan saya, kata Arif ya. Karena masih ada keluarga yang lebih dekat secara status kekeluargaan. Karena tidak ada yang menjawab, akhirnya saya mengajak saudara Yoris untuk ikut. Sesampainya di polsek, saya minta izin kepada petugas polsek saudara ini ya, Yosep sebagai anak dan korban, alangkah lebih pantas untuk ikut. Nah begitu. Nah, Yoris mengatakan mau mewakili tapi nggak kuat, dengan gesturnya menggeleng begitu. Dia menggelengkan kepala si Yoris ini, dan dia menjawab tidak kuat begitu ya. Akhirnya saya terpaksa berangkat karena harus ada perwakilan pihak keluarga. Jadi dari sisi mana saya melarang tentang uang yang disebutkan, yang dikatakan saya meminta uang. Waktu itu kan sekarang ini santer terdengar dari PH-nya Yoris, Ibu Leni mengatakan ada permintaan uang 1 juta ya. Jadi anyway, yang sekarang kita mau ulas di sini adalah Arif ini membantah menghalangi otopsi Ibu Tuti dan adik Amel, dan mengenai uang yang 1 juta itu sepertinya juga ada bantahan. Oke, well, sebagai seorang polisi ya, karena Arif juga seorang polisi, dan polisi-polisi yang saat ini menyidik si Arif ini pastilah sudah paham ya, kalau ada tersangka yang akan membantah dan bla bla bla. Jadi ini polisi sesama polisi lagi gitu loh. Jadi hampir mirip ya dengan kasusnya FS waktu itu. Oke, membantah apapun, entah dia membantah dia katanya menghalangi proses otopsi dan permintaan uang tersebut, itu adalah bantahannya. Tapi anyway, yang tidak bisa dibantah di sini adalah fokus tentang TKP yang tidak bisa dibantah, bahwa TKP itu sudah rusak. Right? Oke. Jadi benarkah ada permintaan uang yang mau kita lihat di kartu tarot ini? Sebentar ya. Apakah benar ada permintaan uang tersebut? Kita akan lihat di kartu tarot atau kartu energi. Jadi Manasuki mau ingatkan kalian, buat kalian yang alergi dengan kartu tarot, buat kalian yang muak dengan kartu tarot ya, mungkin kalian menganggap bahwa ini adalah kartu mistik
atau klinik atau apalah ya, silakan untuk skip video ini. Oke, silakan skip video ini atau blokir video ini atau channel ini. Oke, apakah benar ada permintaan uang? Di sini ada the well. Di sini ada temperance. Di sini ada Six of Wands. Oke, ini disclaimer dan tetap saja karena ini masih sebuah dugaan, meskipun ini kita bisa tarik dari kartu tarot sebenarnya ya. Tapi hasil reading ini adalah general reading, bisa resonate, bisa meleset atau bisa nyerempet-nyerempet ya. Dari kartu ini dugaannya ya. Di sini ada the wheel. The wheel itu adalah artinya adalah sebuah support yang besar ya, sebuah support. Kalau kita artikan support itu adalah bentuknya uang, bisa jadi ini adalah supportnya. Dan di sini ada temperance. Temperance di sini Madam Suki merasakan adanya kasus subang ini, ibu dan anak, karena di kartu ini dia muncul ada sayap malaikat ya. Nah, di sini ada Nine of Wands, artinya penegasan. Kalau pertanyaannya, apakah benar ada permintaan uang? Dugaan dan disclaimer. Dugaannya sangat kuat. Di sini ada keterlibatan tentang permintaan uang tersebut. Oke. Dan sekarang, lalu bagaimana dengan penyiapan PH itu? Jadi, ketika kasus ini terjadi, penghabisan nyawa ibu dan anak, ibu Tuti dan adik Amel. Kok ya ujuk-ujuk kemudian ada PH, yang mana PH ini kemudian diberikan adiknya yang bernama Bapak Mulyana ini. Diberikanlah kepada Bapak Yosef. Kalau kita melihat atau menilik, kita mengikuti kasus Brigadir Joshua ya, dimana justru keluarga ini menyiapkan PH itu untuk yang korbannya. Kenapa Bapak Mulyana tidak memberikan PH ini justru di pihak korban? This is big question for us. Apakah kalian pengen tahu kenapa ia melakukannya ini? Kenapa justru memberikannya kepada kakaknya? Apakah kakaknya ini adalah seorang yang tertuduh benar-benar pada situasi dan kondisi tersebut? Apakah ada hal lain? Ya, kenapa ia justru menyiapkan PH untuk kakaknya? Kita lihat di kartu berikutnya. Apa alasannya? Di sini ada the Fool. Di sini ada participation, tapi dia terbalik. Di sini ada consciousness. Alright. Mudah-mudahan ini menjawab kekepoan kita. Kenapa Bapak M itu justru memberikan PH kepada kakaknya? Karena di sini ada the Fool. The Fool ini adalah sebuah lompatan, peristiwa, tragedi yang sangat besar. Jadi dia memberikan PH ini untuk kakaknya karena jelas-jelas kakaknya memang tertuduh pada saat itu, dan ternyata memang saat ini cerita misteri ini mulai terburai satu persatu. Ya, the Fool. And then di sini ada participation, tapi terbalik. Participation ini sebenarnya kalau dia tidak terbalik artinya adalah dia tahu sesuatu. Ya, dia tahu sesuatu tentang kejadian ini. Tapi entahlah, ya, sepertinya
sebagai seorang adik, dia memberikan sebuah dukungan atau seperti bentuk kayak ya udahlah, tentunya terlibat atau tidak terlibat, si kakakku ini harus diselamatkan dulu, begitu ya. Itu kenapa dia tidak memilih kedua korban ini diberikan PH, karena pada saat itu tuduhan ini memang kepada Yosef Hidayat. Jadi inilah yang dia pilih ya, di antara korban yang sudah meninggal, which is itu ada 2 orang yang meninggal, tapi dia memilih membela kakaknya. Dan di sini ada consciousness. Ini pikiran dia secara sadar bahwa jujur Li, si Bapak M ini sepertinya ada kecurigaan dengan kakaknya, tetapi namanya juga seorang kakak dan adik ya, bagaimanapun sepertinya ia ingin membela kakaknya ya. Nah, tetapi kenapa ini melibatkan anaknya juga? Sayang sekali ya, padahal kan Arif ini mempunyai jenjang karir yang yang lebih ya, jenjang karir yang bisa membuat orang tuanya bangga. Tetapi kenapa dia justru terlibat atau istilahnya melibatkan diri dalam persoalan besar ini? Oke, jadi setelah dia memberikan pembelaan kepada Yosef, dan itu akhirnya dia lakukan dan direalisasikan melalui PH. Oke. Jangan kita blunder dulu dengan persoalan membantah masalah otopsi dan uang yang dia minta, ya kan? Jangan blunder dulu ya, karena menghalangi otopsi atau permintaan uang itu sebenarnya kurang penting menurut Madam Suki, atau mungkin menurut kalian ya. Tetapi kenapa tidak penting? Tidak terlalu penting, Amin, di sini adalah toh otopsi kedua sudah dilakukan oleh Ibu Hastri, dokter forensik, yang mana hasilnya ini sudah sangat akurat mengenai jam yang notabene ini membuka sebenarnya tabir ini ya. Jadi yang lebih penting adalah kenapa TKP rusak. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat fundamental atau sangat-sangat penting. Karena TKP rusak itulah polisi tidak bisa membuat sebuah gambaran yang real atau tidak bisa cepat untuk mengungkap kasus ini. Mudah-mudahan ini adalah info yang kalian butuhkan ya, buat kalian yang mau reading tarot masalah kalian yang paling pribadi dan ini sifatnya sangat rahasia. Lebih baik kalian menggunakan layanan berbayar ya. Terus di sini juga ada paket-paket kok. Jadi untuk itu kalian DM aja di Instagramnya Madam Suki, oke? Tapi Madam Suki juga selalu menyematkan nomor telepon di bawah komentar atau di kolom komentar. Terus buat kalian yang kepengen dibaca nih masalahnya atau kenapa ya kan, tapi kalian belum mempunyai dana ya, silakan aja pantengin YouTube-nya Madam Suki setiap Sabtu malam pukul 20.00 atau 21.00. Nah, jadi kalian mesti buruan karena banyak yang nanya dan kalian hanya boleh menggunakan atau menanyakan satu pertanyaan saja. Syaratnya kalian bantu 25 video Madam Suki yang mana aja di YouTube. Oke? Deal ya. Nah, jadi buat kalian juga yang mempunyai masalah nih, trauma, pernah dapat pelecehan mungkin, bullying, keinginan budir atau apa ya di dalam kehidupan ini, kayaknya aku masih bingung, atau kalian punya masalah dengan asmara, dengan pasangan atau apa saja, mungkin kalian punya trauma waktu kecil, luka-luka batin, terus udah gitu mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, something like that, sehingga itu mengalami sebuah
damage ya di batin kalian, atau apa ya istilahnya tuh ya, luka batin lah ya. Mungkin inner child kalian terluka, atau hal-hal lain yang kalian nggak ngerti dan judulnya masalah. Buat kalian yang juga punya mental illness, silahkan datang ke Madam Suki, mudah-mudahan kita berjodoh. Karena kebanyakan kliennya Madam Suki itu yang mendapatkan mental illness atau gangguan-gangguan pikiran, ya, kesehatan pikiran terganggu dan lain-lain itu, mereka sudah pernah ke psikolog dan ke psikiater, tapi mungkin belum berjodoh atau bagaimana. Barangkali dengan program pakai cahaya ini kalian bisa sembuh dan ada kesembuhan yang diharapkan. Jadi program pakai cahaya ini berlangsung 7 hari, dan untuk orang yang mental illness atau mungkin autis, OCD dan lain-lain itu Madam Suki tidak memberikan obat sama sekali ya, dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Oke, jadi mudah-mudahan info ini berguna buat kalian. Jika itu bukan buat kalian, mungkin buat teman kalian yang memang membutuhkan atau keluarga kalian. Begitu infonya. Untuk mengungkap kasus ini. So, sebagai polisi sebenarnya Arif tahu prosedur saat diberi polis line itu benar-benar tidak bisa dimasuki. Tapi kenapa? Ada kedatangan yang meminta alasan mengambil kucing dan lain-lain. Juga ada mobil Yaris yang sempat menjadi polemik waktu itu sampai hari ini. Karena maupun dari Yoris dan Arif juga ada sebuah polemik yang belum selesai tentang mobil Yaris ini. Well, dari maraknya berita, apa sebenarnya peran Arif di kasus Subang ini? Apakah kalian tahu? Kalau kalian tahu, silakan memberikan komentar kalian yang paling cerdas. Tapi Madam Suki akan mengulik atau menarik dari kartu tarot. Madam Suki sebenarnya sudah pernah membuka kartu Arif ya, di mana pada saat itu ada sebuah kontrol. Karena kartunya yang keluar adalah kontrol. Seseorang yang mengontrol, ya, disclaimer, dugaan. Kalau peran dia adalah mengontrol, ya, sebenarnya mengontrol inilah yang membuat kasus ini menjadi berputar-putar sampai 2 tahun lebih. Jikalau peran Arif di sini bukan eksekutor atau bukan sebagai dalang atau pelaku yang turun pada malam itu, tetapi ketika ada sebuah upaya yang menghalangi dan menutupi kasus ini, apakah ini fatal? Apakah ini fatal? Di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada Six of Cups. Di sini ada Seven of Cups. Fatal tidak fatal menurut kartu tarot adalah hal yang cukup membuat polisi sibuk selama 2 tahun lebih. Dan tentu saja ini memiliki sebuah keterlibatan yang cukup potensial. Karena kalau memang Arif dugaannya adalah dia menghalangi dan menutupi kasus Subang ini dengan kontrolnya, di sini ada sebuah balance atau Two of Pentacles. Kartu ini melambangkan sebuah balance, ya, penyeimbang. Dan di kartu Six of Cups ini adalah sebuah komunikasi yang baik tentang masa lalu dari orang yang meninggal. Jadi
ada sebuah koneksi each other dan menyeimbangkan dari situasi yang terjadi bulan per bulan, hari per hari. Dan di sini ada Seven of Cups. Polisi dibuat bingung, which is Arif adalah seorang polisi. Dan di sini ada pilihan ganda. Ada pemikiran yang dirakit oleh orang yang menghalangi dan menutupi. Lalu, apakah Arif ini akan diberikan hukuman yang layak di kasus ini? Ataukah dia bisa menjadi seorang GC untuk membuka tabir ini? Jawabannya adalah Death and Rebirth. Apakah ia bisa menjadi seorang GC? Untuk menjadi seorang GC bisa dipertimbangkan kalau memang nanti pada persidangan ini begitu alot dan 4 tersangka tidak kooperatif atau tidak mau kerjasama. Sepertinya Arif akan diberikan sebuah kesempatan untuk menjadi GC. Kalau masalah hukuman tentu saja karena dia mau tidak mau atau suka tidak suka atau apapun yang ia bantah, tetap ada sebuah keterlibatan. Finally begitu aja buat kasus ini. Mungkin kalian mempunyai komen pribadi, silakan berikan. Nanti kalau ada Madam Suki waktu, kita akan bahas di lain kesempatan. Buat kalian yang mau reading tarot secara personal atau itu sifatnya rahasia, silakan DM di Instagram Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki sematkan. Buat kalian yang mau reading tarot tetapi tidak punya uang atau belum punya dana, silakan tongkrongin video Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 20.00 atau 21.00 setiap malam Sabtu. Syaratnya share 25 video Madam Suki di YouTube yang mana aja. Buat kalian yang mempunyai mental illness atau kalian yang berada dalam keluarga yang toksik atau kalian mempunyai trauma masa kecil atau hal-hal lain yang mungkin kalian sudah pernah datang ke psikolog atau ke psikiater tapi mungkin belum mendapatkan jodoh ya, bisa jadi kalian datang ke Madam Suki sebagai alternatif terakhir. Kalian boleh ikut ke program pakai cahaya, di mana program pakai cahaya ini berlangsung 7 hari dan apapun keluhan kalian, entah itu anxiety, psikosomatis, mental illness, Madam Suki tidak memberikan obat apapun ya, dan ini tidak bertentangan dengan agama. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya.